Sehingga artinya sekolah-sekolah masih bisa menerapkan kurikulum 2013. Tapi ketika ada yang memilih untuk mendaftar kurikulum Merdeka secara mandiri juga terbuka lebar seperti itu. Berikutnya yang kedua, nah ini yang menarik nih. Yang kedua, ternyata kementerian mengkomunikasikan apa? Kemendikbudristek dalam implementasi kurikulum Merdeka menggunakan 6 strategi. Nah, ini dia. Ini titik tekannya nih. Jadi ada 6 strategi para gurunda yang disediakan oleh kementerian, yang kemudian dilakukan oleh kementerian untuk memastikan implementasi kurikulum Merdeka itu berjalan secara baik gitu ya, berjalan secara masif. Nah, apa yang dilakukannya? 6 strategi itu. Kayak kita lihat penjelasan tambahannya. 6 strategi yang disampaikan itu adalah, nah ini dia. Coba kita lihat. Yang pertama apa ternyata? Platform Merdeka Mengajar. Tuh. Jadi, dari 6 strategi yang disampaikan sebagai jurus jitu gitu ya, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar. Dan ini memperjelas ya, kenapa kok kemarin ketika dirilis kurikulum Merdeka di tanggal 11 Februari, itu tempo lalu Pak Nadiem mengkomunikasikan bahwa implementasi kurikulum Merdeka hadir pula tools atau sebagai platform yang menunjang kehadirannya. Apa itu? Platform Merdeka Mengajar. Dan dari sini juga memperjelas nih, tidak ada diklat atau bintek berjenjang terkait kurikulum Merdeka. Itu para bunda. Jadi nggak ada lagi tuh seperti tahun sebelumnya atau kurikulum sebelumnya 2013 kan kita ngerasakan banget ya, digiring ke sana, digiring ke sini, ke situ, muter terus ada bintek yang kemudian dilakukan secara berjenjang. Tapi ini tidak. Jadi nggak ada lagi diklat atau bintek berjenjang. Kalaupun ada, itu adalah inisiatif yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau mungkin tadi disampaikan oleh Pak Ketua PGRI, oleh Pemda kita, bahwa PGRI pun sudah beberapa kali mengadakan kegiatan yang serupa. Dan tidak cukup sampai di situ. Kenapa ini menjadi penting? Karena di sini para bunda sekalian, kementerian menyiapkan sebuah fitur untuk kita mengakses secara komplit dan utuh terkait dengan kurikulum Merdeka. Di fitur apa itu? Di fitur pelatihan mandiri. Nah, nanti kita akan diskusi panjang lebar ya ketika ada pertanyaan. Terus apa namanya? Bagaimana cara aksi nyata gitu? Nah, nanti kita diskusi saja. Nah, jadi seperti itu pelatihan mandiri. Dan inilah yang kemudian dilakukan evaluasi rutin setiap 1 minggu sekali gitu. Jadi kami waktu itu kapan-kapan diundang di BBBP, itu dikasih penjelasan bahwa kementerian itu melakukan evaluasi 1 minggu sekali sekolah daerah-daerah mana tuh gimana nih raport mereka terhadap pemanfaatan dari fitur pelatihan mandiri. Jadi fokus konsentrasinya adalah pada fitur pelatihan mandiri. Daerah ini bagaimana penuntasan 4 topiknya gitu. Apa yang merah? Kenapa kok ini 4 topik masih merah? Kenapa kok cuma 3 yang hijau? Nah, seperti itu. Itu terus dievaluasi dan setiap pekan dilakukan seperti itu. Nah, selain kegiatan seri webinar, termasuk yang ketiga yang hari ini apresiasi buat teman-teman di komunitas Ki Hajar Dewantara yang sudah berupaya untuk mengakomodir apa yang menjadi hajat oleh kementerian ya. Apa itu? Menghadirkan komunitas belajar baik di tingkat satuan pendidikan, di tingkat daerah yang seperti hari ini ada di Hajar Dewantara, pun juga komunitas lainnya lintas daerah dalam jaring. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf ya para bunda kalau ada hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Pak Rizal. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ludi. Ya, mungkin masih banyak sekali yang perlu kita pelajari ya pada malam ini, tapi karena waktu terbatas kita. Dan juga Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin dicatat aja dulu Bu ya, atau langsung dicatat kolom chat, nanti kita diskusikan setelah ke materi yang Bapak pelajari ini. Baik, kita langsung masuk ke materi kedua, itu yang insya Allah nanti disampaikan oleh Pak Slamet Swito SPD. Kepada Pak Slamet, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, buat kita semua. Dan kita pada malam hari ini dalam kondisi semangat terus ya,
Allah. Yang saya hormati tentunya para coach sekalian ya, coach Budi yang sudah tadi mempresentasikan materinya. Kemudian di sini ada topik Gary dan Pak Gafar yang masih ada bergabung bersama kita, karena saya sama-sama sekolah. Kemudian yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru yang hebat yang bergabung di dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, apa yang akan saya sampaikan tentunya tadi sudah banyak diulas oleh Pak Rudi ya. Tapi walaupun demikian, saya tetap akan menyampaikan. Sebenarnya platform Merdeka Belajar ini begitu begitu penting ya buat kita. Kenapa? Karena dari platform Merdeka ini nanti kita akan dapat memanfaatkan. Salah satunya adalah belajar tentang kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar. Di sana kita bisa mengakses materi pembelajaran ya. Dengan murid ya. Dan asesmen murid ini sangat penting karena menjadi dasar ya, kita untuk melihat sejauh mana tingkatan atau sudah Pak. Ini udah muncul. Sudah ya? Sudah muncul. Ada nama saya. Ini ya. Iya. Ya, saya berharap kepala sekolah ya, ini dibuka akun belajar ya. Agar apa? Agar kita yang pertama mengetahui data akun belajar. Nah, seperti ini misalnya. Ini tentu ya, kelihatan ya. Belum muncul ininya Pak, cuma apanya ada backgroundnya saja, jadi belum bergerak kan. Oh begitu, saya ulang lagi. Pilih your enter screen, Pak. Pilih yang bagian your enter screen. Sudah. Udah. Atau saya coba ini ya. Nah, masuk, Pak. Oke, Masuk ya? Masuk, Pak. Iya, masuk ya? Masuk. Di sini ya. Terutama bagi kepala sekolah, ini kalau dibuka dia akan masuknya kemari. Ada di sini manajemen account, ada data belajar ID. Kalau kita klik data belajar ID, maka kita akan bisa melihat di sini peserta didik. Ternyata ini di sekolah saya tentunya. Ada beberapa siswa yang mungkin sudah tidak aktif ya. Ini yang kita lihat kenapa. Tapi bagi saya yang paling penting itu di sini akun pendidik dan tenaga pendidik. Nah, ini nanti akan tampil seperti ini. Mungkin di antara guru-guru saya ada juga yang ikut ke sini. Kita bisa melihat ya, apakah mereka aktif ya. Apakah mereka ada yang belum aktif? Ini harus segera kita selesaikan ya. Jadi para guru sekalian, guru hebat, ya, walaupun di sini tidak semuanya guru penggerak, tapi saya melihatnya ini semuanya adalah guru-guru hebat. Karena kegiatan ini kita laksanakan tentunya punya motivasi kita semua untuk menambah wawasan dan untuk meningkatkan ya pemahaman kita. Oleh karenanya platform Merdeka Belajar ini akan memberikan inspirasi buat kita dalam mengajar. Karena sudah menjadi tugas seorang guru
memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tentu dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar ini, para guru akan mendapatkan banyak inspirasi mengajar. Di dalamnya terdapat fitur-fitur ya. Ada karya-karya rekan-rekan kita sesama guru di daerah lain yang bisa kita tiru, kita modifikasi. Ya. Tentu kita harus rajin mengamati. Kemudian Bapak Ibu, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat kaya akan ide-ide kegiatan di dalam kelas. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas sudah selayaknya pembelajaran yang variatif, sehingga tidak membuat peserta didik menjadi bosan. Sehingga kegiatan ini dilakukan di dalam kelas pun harus berbeda. Karena tentu ada perbandingan ya. Selama ini kalau dia melihat pembelajaran secara daring atau dia membuka gadgetnya secara online, kalau masih sama juga yang dia lihat di HP-nya, di YouTube-nya dengan yang kita ajarkan di kelas monoton, tentu tidaklah menjadi suatu hal yang bisa menimbulkan minat belajar peserta didik kita. Oleh karenanya, pada platform ini mengajak para siswa untuk bisa membaca koran, memberi contoh, terutama dalam penerapan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada tahun ini di Pekanbaru masih ada sekolah-sekolah yang tidak menerapkan kurikulum Merdeka karena ada berbagai kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Bagaimana kita bisa memahami kurikulum ini sementara sosialisasi, kegiatan pelatihan tidak pernah dilakukan. Kalaupun ada hanya bersifat seremonial. Tapi untuk tahun 2023 saya berharap tidak ada sekolah lagi yang tidak memanfaatkan atau tidak mengubah kurikulumnya menjadi kurikulum Merdeka walaupun sifatnya sukarela. Kenapa? Karena semuanya itu jawaban tentang kurikulum, jawaban bagaimana guru mengajar, kita dapat belajar dari platform Merdeka. Platform Merdeka belajar ini memang implementasi daripada kurikulum Merdeka. Oh, sekolah saya saat ini belum kurikulum Merdeka. Apakah saya harus membuka platform mengajar ini? Apakah saya harus belajar di sini? Saya kira tidak ada salahnya ya. Karena biar bagaimanapun apa-apa yang ada di dalam platform Merdeka ini disediakan untuk kita para guru untuk bisa meningkatkan kreativitas, ya, meningkatkan kreativitas. Kemudian saya menekankan sekali lagi, khususnya bagi guru-guru yang ASN ya, ASN terkait ASN ini kan ada naik pangkat ya, ada keperluan untuk mencari angka kredit, termasuk juga yang guru-guru yang swasta yang sudah sertifikasi ya. 2 menit lagi Bapak. Oh ya. Oleh karenanya ikutilah pelatihan mandiri sehingga kita bisa mengembangkan, kita belajar dan kita bisa memberikan bukti karya. Bukti karya itu nanti akan sama-sama kita lihat, apalagi kita punya komunitas ya. Diajar, kita lihat bersama nanti linknya mungkin bisa di sana.
mari kita sama-sama saling memberikan masukan dan kritik ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin waktunya terlalu singkat dan saya juga bersyukur juga waktu singkat kurang ini ya, kurang plong untuk berbicara malam ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan motivasi buat kita semua. Demikian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, Pak Irwan Zulhadi pada program kita persilakan. 15 menit Pak Irwan dari sekarang. Oke, siap Pak. Terima kasih. Izin saya screen ya Pak. Iya Pak. Apakah sudah nampak Pak? Belum Pak. Belum, Pak. Belum ya? Sedang berjalan. Sudah. Oke. Oke, baik, Pak. Sip. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Am. Baik, saya mulai dengan pantun ya, karena kita dari negeri Melayu. Ini salah satu kecamatan Pak Budi di Melayu ya. Pergi ke pasar di hari Senin, ke pasar membeli pisang. Assalamualaikum saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah datang pada webinar pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kita semua. Kemudian salam kita tujukan buat dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Selamat datang ya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita bisa hadir ya di dalam acara webinar dari komunitas belajar ya dari antara. Langsung saja mungkin untuk mempersiapkan waktu kita karena juga sudah 8 malam ya. Perkenalan singkat. Nama saya Irwan Zulhadi. Saya sehari-hari bekerja di SMP Negeri Pekanbaru. Dan alhamdulillah saya merupakan guru penggerak angkatan 1 Pekanbaru. Kemudian juga insya Allah ya, saya juga sudah mendaftar di calon pengajar angkatan 8. Sudah lulus tahap 1 dan tahap 2 ya, tinggal menunggu jadwal pembekalan gitu. Kemudian juga sekretaris di komunitas Jaya Utara. Sekat saja mungkin kita langsung ke inti dari kegiatan pada hari ini ya. Soalnya sudah panjang lebar ya, sudah sangat lengkap ya menurut saya dijelaskan oleh Pak Budi dan juga dikuatkan oleh Pak Selamat. Dan ini juga menjadi awal bahasa kita ya di dalam kenapa pentingnya tadi PMN tadi ya, PMN platform membaca mengajar. Ya salah satunya adalah ingin memberikan sebuah kemudahan sebenarnya gitu ya. Ya dalam kemudahan. Dan saya yakin ya di sini kita Bapak Ibu guru sudah ada yang puluhan tahun gitu ya, ada 10 tahun gitu ya, 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun ya. Dan bahkan ada yang menunggu bakti lagi gitu ya. Nah, ini perlu kita refleksikan ya dari kita ya. Konsentrasi kita selama kita sebagai guru ini harus kita jawab ya. Mungkin dijawab masing-masing dan diri kita ya, sebetulnya kita gitu ya. Ya, di mata buku ini kita saya ini guru seperti apa? Ya, di mata rekan sejawat saya, ya saya ini guru seperti apa? Di mata wali murid juga sebagai wali kelas, begitu ya, atau sebagai orang yang mungkin juga sering berinteraksi dengan wali kelas, saya guru atau wali kelas apa? Tentu di mata kerja kita guru seperti apa? Nah ini menjadi interpretasi diri ini sangat penting gitu ya, sebagai pengingat kita gitu ya. Bahwasanya kita sebagai guru itu harus selalu meningkatkan kompetensi kita gitu. Kalau tidak kita akan tertinggal gitu kan.
kata Ki Hajar Dewantara ya di dalam modul 1.1 nih Pak Ludi nih. Ya, saya sama guru satu ya. Bahasanya apa namanya? Kita sebagai guru harus selalu menjaga potensi kita ya, sesuai dengan perkembangan alam dan perkembangan zaman. Jadi kita ini zaman sekarang adalah zaman digitalisasi, ya. Jadi itu kita harus selalu meningkatkan potensi kita. Nah, peranan PMM dan IKM ya. Peranan PMM ini platform pendidikan mengajar dalam IKM sudah tadi dijelaskan ya. Yang pertama adalah merupakan platform edukasi yang menjadi teman kita, teman penggerak kita dalam profil pelajar Pancasila. Jadi goal kita dari PMM ini, IKM ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi PMM ini jangan kita jadi sebagai beban kita nanti. Apalagi dia ada nih tim nanti dari apa ya, dari sekolah-sekolah yang menjadi beban kita. Tidak ya. Sebenarnya ini memudahkan kita dari sampai selama 3 gitu ya. Memudahkan kita baik di sekolah penggerak maupun tidak sekolah penggerak gitu ya. Memudahkan kita dalam IKM tadi ya, merdeka. Goalnya yang pertama adalah mengumpulkan profil pelajar Pancasila ada 6 tadi ya. Beriman dan bertahu kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu ya. Berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar-kritis dan mandiri ya. Jadi itu tujuan goal utama gitu ya. Apa namanya? Bermerdeka ini. Dan ini harus kita harus kita ingat-ingat gitu. Kemudian juga dengan adanya PMM ini ya menyediakan referensi bagi kita guru dalam mengajar ya sedang merdeka. Tadi sudah diberikan bagian-bagiannya ya. Apa saja ada pelajaran mandiri gitu ya. Ada tadi asesmen tadi yang sudah dibuka oleh Pak Ludi tadi ya. Asesmen bagaimana kita melakukan asesmen pada murid kita ya, diagnostik gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan kita bagi guru untuk selalu belajar untuk mengembangkan kompetensi kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, jadi sekarang ini Bu, Bapak Ibu, insya Allah alhamdulillah dengan adanya PMM ini kita mudah gitu ya. Mudah untuk mengikuti segala pelajaran ada webinernya. Ya. Webinernya kita bisa buka juga di PMM gitu ya. Di fiturnya gitu. Di fitur komunitas ini Bapak Ibu. Itu kalau kita buka fitur komunitas ya tadi sudah contoh dia dibuka ini fitur-fitur yang ada di PMM Bapak Ibu ya. Ada akses murid tadi ya. Ada perangkat ajar gitu ya. Ajar ini di mana di sini terdapat modul ajar Bapak Ibu, modul ajar yang sudah dikurasi ya, sudah sudah melalui uji, kurasi gitu ya. Artinya sudah layak, kita tinggal kita sesuai dengan pelajaran kita. Misalnya kita ngajar di SMP nih, nah kita cari kelas CD, ngajar mata IPS, insya Allah akan ada keluar modul ajar asalkan kalau di PMM sama dengan RPP ya, modul ajar gitu. Nah, kita bisa lihat modul ajar yang sesuai dengan mampu kita, kemudian kita sesuaikan dengan kita ATM ya, amati itu dan notifikasi sesuai dengan yang ada di sekolah kita gitu ya. Kalau kita lihat ada gambar cocok untuk yang ada di sekolah kita, memudahkan kita gitu dalam penulisan nanti yang modul ajar dan sebagainya. Nah, ini ada juga pelatihan mandiri ini yang tadi salah satunya adalah ilmu banyak di sini Bapak Ibu ya, ada beberapa topik ya yang harus dikerjakan gitu ya. Kemudian terakhir kita harus mengunggah aksi nyata gitu ya, sehingga kita akan menghasilkan sertifikat gitu ya. Itu yang pentingnya. Kemudian ada bukti karya. Jadi karya kita pun Bapak Ibu, misalnya kita membuat video pembelajaran, itu masih kita bersama-sama dalam sehingga bisa menjadi inspirasi bagi bagi teman-teman yang lain gitu ya, bahkan dari daerah lain. Kita bisa juga melihat karya orang lain melalui video inspirasinya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru yang ada di Indonesia bahkan gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, kita bisa melihat apa sih terbaik yang sudah sudah dilakukan oleh teman kita di seluruh dunia. Itu bisa kita jadikan sebagai inspirasi kita dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah masing-masing.
Jadi tema ini sebenarnya memudahkan kita ya. Nah, seperti ini ya. Satunya adalah pelatihan mandiri ini yang adalah kita langsung aksi nyata gitu ya. Aksi nyata ini adalah wujud dari pertemuan yang kita lakukan ya. Topik 1 ya. Dalam topik itu kita ada mengajarkan modul ya, kemudian ada materi gitu ya. Ada materi biasanya ada untuk mendengarkan video beberapa ya dalam aksi nyata ya, dalam kita mengajarkan topik ini itu ada urutannya ya. Kemudian nanti terakhir adalah aksi nyata dan ketika kita sudah melakukan aksi nyata dan akan mendapat sertifikat. Nah, dalam aksi nyata ini Bapak Ibu ya mungkin sudah ada ya yang sudah menunaikan 1 topik, 2 topik, yang sudah ada yang mendapatkan sertifikat, ada yang belum, ada yang masih menunggu gitu ya, masih menunggu validasinya gitu ya. Ya jadi memang agak lama nih Bapak Ibu informasinya karena memang begitu banyak ya aksi nyata yang ada gitu ya, dan validasi juga sudah mulai banyak direkrut kemarin ya, kemudian sehingga sekarang juga masih belum berjalan ya. Jadi sabar aja Bapak Ibu gitu ya. Jadi ketika aksi nyata kemudian itu belum ada muncul sertifikatnya, ternyata saya ada salah gitu ya. Saya sudah mengerjakan tapi ini belum ada kejelasan nih begitu ya Bapak Ibu ya. Belum ada kejelasan aksi nyata saya ini betul atau tidak. Jadi ketika aksi nyata itu kan kita juga bebas memilih yang kita mudah ya. Ada pilihan-pilihannya itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita harus hati-hati dalam aksi nyata itu, kita lihat kan ada petunjuknya. Kita baca baik-baik apa yang kurang. Apakah tidak ada yang kurang baliknya, mungkin kita perlu tambahkan baliknya ya. Jadi sebenarnya sangat mudah kita kalau kita hati-hati dalam membacanya. Nah, ini yang paling penting ya, cara melakukan nyata itu seperti apa? Ya. Ini yang banyak mungkin ditanyakan juga dari teman-teman dulu ya. Aksi nyata saya kok sudah lama kan belum ada kejelasan gitu ya. Kemudian aksi nyata saya karena sudah ada sertifikat belum nih. Kita sabar. Pertama adalah kita kembali ke nyata, tujuan kita adalah bagaimana kita ingin ya. Kalau melihat dari kita, kemudian kita lagi, kita perbaiki perwalian kita, nama niat kita, gitu ya, sehingga kita bersemangat ya, harus bersemangat nih dalam mengerjakan ini, ya. Jadi kalau seandainya itu nanti aslinya kita ditolak, gitu ya, jangan sampai patah semangat Bu. Atau setelah ini kan kita sudah membuat aksi nyata, ya kita bisa mengulang ke topik selanjutnya, topik kedua, sambil menunggu validasi. Gitu. Jadi kita tidak perlu juga nanti Bu, ada nih pengalaman teman yang ya, karena hasil nyatanya yang pertama belum diperiksa, belum didapat sertifikat gitu ya, sehingga dia udah malas gitu ya, ini salah gitu ya, sehingga dia tidak lagi melakukan nyata dulu gitu ya, ini aja belum selesai dan seperti itu, jadi kita bisa berlanjut ke topik selanjutnya gitu ya, sehingga kita bisa terus belajar gitu. Nah, ketika membahas nyata memang kita harus ada rencana strategi kita. Kita siapkan waktu kita Bapak Ibu ya. Waktu mengajar ini mungkin tidak bisa sambil-sambilan gitu ya. Kalau saya begitu ya. Kalau kita kerjakan sambilan Bapak Ibu enggak akan selesai gitu ya. Tapi kita sediakan waktu kita ya, mungkin 1 jam gitu ya, 2 jam. Bisa kita selesaikan gitu. Dan ini tidak pasti satu topik itu harus selesai hari itu Bapak Ibu, enggak. Jadi bisa kalian besok gitu. Jadi memang keuntungan dari pelatihan yang daring ini adalah itu waktunya itu disesuaikan dengan kondisi kita Bapak Ibu. Misalnya kita menentukan ini, kita mau yang topik 2 hari ini, misalnya kita hukum merdeka misalnya ya, hukum merdeka. Ketika kita baru ke tengah jalan, itu udah capek, kita selesai dulu. Nanti malam terus kita kerjakan lagi. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Bisa berlanjut ya. Ada keuntungan dari teman-teman ini. Sehingga bagaimana kita aja mengatur waktu kita Bapak Ibu. Jadi tidak harus 1 jam selesai semuanya dari mulai materi pertama dengan video. Itu kalau sebenarnya cuma dua materi. Kalau sampai materi gitu ya. Jadi kalau kita selesai sekali jalan memang capek. Nah, kita bisa waktu juga ya 1 jam hari ini nanti ada 1 jam pagi,
Ya, kemudian ada waktu lapang setelah selesai mengajar, ada 1 jam lagi kita buat lagi, kemudian nanti malam saja. Jadi sehingga dia bisa kita selesaikan. Dan kalau tidak bisa hari ini, besok kita bisa lanjutkan Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita tergesa-gesa. Kemudian yang paling penting adalah kita kasih nyata yang sesuai kemampuan kita Bapak Ibu. Nah, contohnya di topik pertama itu kan ada pilihan, misalnya kita mau buat infografis gitu ya. Ya, atau saya lebih mudah nih Pak, saya lebih mudah membuat video pembelajaran. Ada gitu buat pilihannya buat silakan video. Saya baru ikut pelatihan Canva nih Pak, jadi saya lebih mudah menggunakan apa? Jadi Canva sekarang kan mudah nih Bapak Ibu. Ya, dan kita membuat infografis gitu ya. Menggunakan Canva itu sangat mudah sekarang Bapak Ibu. Dulu kita mau membuat desain itu sangat susah ya mungkin ya. Tapi sekarang itu sudah ada mudahan gitu ya. Saya boleh mengatakan bisa nih saya buat infografis nanti bisa Bapak Ibu, mudah sekali dari Canva. Dan yang penting adalah artinya dalam bagaimana kita pilih kata yang sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Jangan kita yang bagus gitu ya, tapi enggak sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian dengan asli nyata ini juga bisa kita berkolaborasi gitu ya. Yang ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kita berdiskusi juga dengan teman kita, apalagi ada teman-temannya yang bergerak misalnya di sekolahnya gitu ya. Sehingga bisa bertanya juga berkolaborasi seperti apa gitu ya. Yang penting jangan sampai nanti berkolaborasinya malah sama semua. Ini itu nggak boleh nanti kayak plagiat gitu. Sehingga nanti tidak tervalidasi gitu ya. Ya, boleh sama berkolaborasi tapi dengan dia dapat saran-saran dan sebagainya gitu ya. Sehingga itulah mudahan kita nanti ya dalam menyusun karya nyata. Kemudian kita berpikir sederhana saja Bapak Ibu ya, jangan nanti kayak mana ya. Jangan ya. Kita astagfirullah bisa. 2 menit lagi Pak Iwan. Ya. Kemudian materi-materinya Bapak Ibu ya. Ketika kita membuat aksi nyata kita, itu tadi bisa dalam video ya, video pembelajaran. Ya, teks, infografi, sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Jadi kan nanti di aksi nyata itu juga ada beberapa pilihan tuh. Ya. Kemudian nanti ada upload filenya, kemudian nanti ada umpan baliknya gitu ya. Itu juga dibuat gitu ya. Ada umpan baliknya dan sebagainya. Apakah benar nih? Ya kan umpan balik itu menanamkan dan aksi nyata ya. Bambang kita melakukan balik ya. Jadi kita guru kita tentang pemahaman rumah kita kita mendapat teman-teman kita yang bisa memberikan masukan tentang infografis yang sudah saya buat ini. Silakan memberikan nanti kita bisa screenshot Bapak Ibu. Screenshot ya atau mungkin bisa kita gunakan Google Form juga begitu ya. Dan yang paling penting adalah kita bisa menggunakan beberapa media nyatanya. Kemudian yang penting adalah ini ya. Setiap kegiatan itu harus kita dokumentasikan, begitu Bapak Ibu. Ya, dari foto kegiatannya, gitu ya. Kemudian dari refleksinya, kemudian alamat itu banyak yang umpan balik ini biasanya yang tidak dibuat, gitu Bapak Ibu ya. Ya, lupa nggak apa. Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu sudah buat aksi nyata, kemudian ternyata ada kesalahan, itu akan ada notifikasinya Bapak Ibu yang kurang ini dilengkapi gitu. Jadi kalau saya itu takut betul enggak ya, gitu. Tapi Ibu buat saja dulu gitu ya. Nah, Ibu buat secara Ibu, kemudian mungkin Ibu juga bertanya dengan teman-teman yang melaksanakan. Ketika ada kesalahan gitu ya, ada kekurangan, ya kita tinggal menambahkan saja. Jadi yang sudah kita upload itu bisa nanti ada tulisannya ganti, bisa diganti Bapak Ibu gitu. Tapi kalau masih menunggu validasi belum bisa kita ganti sekarang gitu. Jadi kalau ada yang bertanya kok belum juga ya validasi, sabar Bapak Ibu, sabar gitu. Tingkat nanti dan insya Allah ya ketika nanti sudah ada hasilnya, ketika ada kalau kita menganggap sudah betul kita bisa banding tadi gitu ya. Kalau seandainya ada kekurangan kita akan tunjukin kekurangan ini. Ya pengalaman saya seperti itu. Sehingga kita tinggal tambah saja sehingga ini keluar sertifikat nanti. Ya, jadi itu saja mungkin Bapak Ibu ya karena waktu kita ya. Nanti kita mungkin lebih banyak berdiskusi Bu ya. Tentang aksi nyata ini ya Bu ya.
Jadi mungkin saya akhiri dengan pantun juga nih, Pak Am ya, karena tadi di pantun. Ya. Siang-siang pergi ke kota ya, jangan lupa beli alpukat. Ya. Demikian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Iwan. Gimana Bapak Ibu semuanya masih semangat ya, walaupun hari sudah malam ya, saya yakin Bapak Ibu, Bapak Guru semuanya tetap semangat ya. Insya Allah mungkin 20 menit ke depan kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Di sini di chat ada beberapa pertanyaan tapi ada juga yang dijawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand dan langsung diaktifkan speakernya dan langsung bertanya kepada siapa Pak Ludi, Pak Sarman atau Pak Iwan. Silakan Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu mau bertanya. Nah, ini dari Pak Agustin nih Pak Iwan. Saya sangat kesulitan dalam membuat aksi nyata. Nah, kira-kira apa tipsnya nih? Ya. Yang penting Bapak saudara Dari Pak Agustin. Agustin ya. Jadi kita lihat dulu Pak Agustin apa namanya petunjuknya ya, kan ada pilihan dan itu. Ya, kita sesuaikan dengan kemampuan Bapak Agustin. Memang kita harus punya basic dasar sedikit ya, tapi nggak susah sih. Misalnya kita mau buat infografis gitu. Tentu kita harus menguasai basicnya misalnya dalam pembuat kampanye ya, infografis gitu. Atau mungkin bisa juga kita gunakan PowerPoint dan sebagainya. Ya, sesuai dengan kemampuan kita gitu. Dan mungkin bisa jadi kita juga bisa berkolaborasi juga ya, artinya melatih. Jadi memang kita juga harus meningkatkan kemampuan kita. Sekarang nih biasanya teman-teman saya juga di sekolah, biasanya memang mereka tidak mampu melakukan aksi nyata, misalnya infografis bahkan tidak tahu gitu ya, apa itu infografis gitu ya. Kenapa itu tadi? Karena tidak pernah mengikuti pelatihan gitu ya. Kemudian tidak mau belajar gitu, sehingga tertinggal gitu. Ya, sehingga tertinggal. Jadi intinya adalah kemauan kita dulu Bapak. Jadi ketika kita kemudian kita mau, kemudian kita bisa belajar di YouTube begitu ya. Seperti pengalaman saya dulu lah, saya dulu di angkatan 1 Bapak Ibu. Mungkin Pak Ludi sama kita dulu waktu kerjakan apa namanya modul ya Pak, itu tidak ada contoh sama sekali gitu. Kita bahkan saya dulu tidak bisa membuat video gitu. Tapi ketika guru penggerak ini kita dipaksa untuk membuat video penggerak YouTube ini. Apa ternyata kalau kita di YouTube harus masuk YouTube dan kita belajar juga dari bagaimana cara mengupload itu. Saya belajar dari itu tidak video di YouTube sendiri Bu. Gimana sih cara upload video ke YouTube? Mudah gitu. Oh ternyata mudah gitu ya. Jangan tambah saja gitu ya. Jadi memang kita harus belajar terus gitu. Dan pasti kita bisa gitu. Nggak ada yang tidak bisa. Itu mungkin dari saya Pak Amrizat. Oke, baik, terima kasih Tuan. Mungkin silakan lagi Bapak Ibu kalau ada yang masih mau bertanya. Ini ada pertanyaan dari Bu Wilda Arfiani untuk Pak Ludi. Izin bertanya Pak, kalau murid-murid sudah login akun belajar ID-nya, bisakah penyelesaian tugas atau asesmennya tanpa memiliki link pengerjaannya seperti penugasan di classroom gitu Pak? Iya, tadi sebenarnya udah saya jawab ya. Jadi kalau untuk yang asesmen yang ada di PMM itu sebenarnya tidak mengharuskan anak-anak itu login dengan menggunakan akun belajar.id. Jadi buat anak-anak yang belum punya akun belajar.id pun mereka berkesempatan untuk mengerjakan asesmen tersebut. Itu Pak. Iya Pak, terima kasih. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu siapa ya? Nah, Ibu Lili Mahdaleni. Bapak, masa itu saya mengirimkan aksi nyata dalam bentuk PowerPoint, menyebabkan pemahaman rasanya sudah diberikan yang terbaik, tapi katanya harus diperbaiki. Bingung mana yang harus diperbaiki karena tidak tolong kritikannya. Gimana nih? Boleh silakan Pak Iwan atau Pak Ludi mungkin? Ya, silakan Pak Ludi, silakan.
Ya, baik. Para guru dan sekalian, tadi sebenarnya juga sudah dikuatkan oleh Pak Irwan ya terkait dengan aksi nyata ini. Saya coba izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan ya, para guru dan sekalian ya. Belum muncul ya? Nah, oke, ini dia. Oke, sudah muncul. Jadi, bagaimana disampaikan oleh Pak Irwan, para guru dan sekalian, ketika kita ingin mengupload aksi nyata. Saya sebenarnya lebih cocok dengan menggunakan istilah mengupload laporan aksi nyata gitu. Jadi sebenarnya yang kita upload adalah laporan aksi nyata. Nah, aksi nyatanya seperti apa? Yang pertama, misal ini adalah salah satu pilihan ya, ketika kita mengikuti topik Merdeka Belajar. Dari topik Merdeka Belajar itu ada dua pilihan aksi nyata. Dan tadi Pak Irwan juga sudah mengingatkan kepada kita, sejatinya ketika kita ingin agar laporan aksi nyata kita itu lolos dari proses kurasi oleh tim kurator, maka harus sesuai dengan panduan ini gitu. Nah, panduannya ada di mana? Yaitu tadi adanya di PMM ya para gurunda. Jadi ketika para gurunda sudah sampai level pada mengerjakan aksi nyata, maka di situ nanti akan muncul pilihan. Nah, pilihannya itu tinggal para gurunda klik rinciannya, dan di rincian tersebut akan muncul seperti ini. Ini topik Merdeka Belajar pada pilihan aksi nyata yang pertama. Nah, ini adalah pilihan aksi nyata yang kedua. Yang pertama, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yang kedua, membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Oke, kita fokus pada yang ini ya. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Misal, kita ambil topik yang ini. Saya pengen ambil aksi nyata yang ini deh, Merdeka Belajar terkait dengan menyebarkan pemahaman. Oke. Apa yang kemudian diminta? Satu, kita diminta untuk pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Karena tadi juga sudah diingatkan oleh para guru kita yang lain bahwa ketika kita melakukan proses pelatihan mandiri, maka saran buat catatan kecil para guru. Jadi para guru bisa bikin di Word atau mungkin di PowerPoint atau mungkin di Google Slides atau di Canva, silakan gitu ya. Jadi para guru silakan ditulis catatan-catatan kecil itu. Nah, dari catatan-catatan kecil ini, nanti para gurunda akan diminta untuk tadi, karena kita memilih aksi nyata menyebarkan pemahaman, maka jangan lupa komunikasikan pemahaman yang sudah kita dapat ya terkait dengan Merdeka Belajar kepada audiens sasaran. Dan audiens sasaran ini bisa murid, bisa teman sejawat, bisa orang tua, atau bisa juga di komunitas gitu. Jadi misalkan kita request, Pak Am, boleh dong di sesi kelas belajar pekan depan saya ingin berbagi dari apa yang saya sudah pelajari pada topik Merdeka Belajar. Saya ingin sedikit aja 15 menit atau 5 menit atau 10 menit untuk bisa saya komunikasikan hasil pemahaman saya seperti itu. Nah, nanti ketika ibu menyampaikan hal ini kepada rekan-rekan komunitas atau murid atau teman, maka jangan lupa didokumentasikan bahwa kita tengah melakukan penyebaran pemahaman seperti tadi juga sudah diingatkan oleh Pak Irwan ya. Jadi dokumentasikannya dalam bentuk apa? Dokumentasikan dalam bentuk foto. Jadi di foto kalau kita lagi presentasi di Zoom atau di Google Meet, ya udah screenshot. Kita lagi mempresentasikan layar, membagikan layar materi kita gitu. Seperti itu ya para gurunda ya. Kalau seandainya kita kemudian ada kelas belajar di sekolah, maka kita bisa membagikan itu di kelas belajar ketika hari kelas belajar kita di sekolah. Kemudian kita presentasikan atau kita berdiri di depan, kita tampilkan slide, lantas kita difoto, cepret gitu, ambil dokumentasi itu. Nah, terkait dengan bagaimana atau media kita menyebarkan pemahaman, itu tadi sudah juga dikuatkan ya oleh Pak Irwan, boleh disampaikan dengan berbagai macam media yang para guru sukai atau minati. Bisa slide presentasi, bisa para guru bikin video, bisa
bisa juga bikin poster, bisa buklet, bisa bikin lagu, atau bahkan bisa jadi para Garuda bikin puisi gitu. Jadi bisa juga dalam bentuk puisi atau infografis yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Irwan untuk audiens kita seperti itu. Nah, ini biasanya udah aman nih, tapi seringkali lupa yang ini para Garuda. Jadi para Garuda tidak hanya kita foto sedang mempresentasikan, kemudian kita menampilkan media, sarana kita untuk mengkomunikasikan pemahaman kita, tapi yang tidak kalah penting ini para Garuda membuat form umpan balik yang disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya. Sehingga tadi ada kayaknya sempat dikit ada yang bertanya, apakah kita harus membuat Google formulir? Nggak harus sih sebenarnya, tapi biasanya hari ini Google formulir itu menjadi hal yang paling mudah gitu. Jadi bisa saja nggak Google formulir, tulis tangan boleh gitu. Nah, tulis tangan dengan pertanyaan yang sudah juga ditentukan. Ini pertanyaan minimal yang sudah juga ditentukan. Apa itu? Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir apa? Ini siapa yang ngisi? Ya, audiens kita. Jadi ketika mereka mendengarkan apa yang kita jelaskan, mereka menulis nih, melakukan refleksi dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir gimana, ternyata seperti apa, lantas langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah apa. Nah gitu, 3 pertanyaan minimal yang harus ada di Google formulir atau di isian ya. Jadi boleh sih, boleh apa namanya, kertas silakan aja, tapi kayaknya lebih efektif Google formulir deh ya, seperti itu. Nah, Google formulirnya pun juga nggak cuma asal-asalan, nggak hanya 1-2 orang. Di sini ada loh secara jelas kita tulis apa ini. Sebentar, saya kasih dulu ya. Secara jelas tertulis apa? Jumlah umpan balik minimal berapa? 5 gitu. Sehingga kalau seandainya kita laporkan, biasanya kan kalau Google formulir itu ada ini ya, ada apa? Responsifnya ya, responnya ya dalam bentuk Google Spreadsheet. Nah, ketika kita di situ tertulis hanya 3 gitu ya, maka nggak bisa lolos akurasi. Kenapa nggak bisa lolos akurasi? Karena yang diminta berapa di sini para Garuda? Yang diminta 5 gitu, sehingga 5 ini minimal harus ada, namanya minimal ya, berarti paling nggak 5 gitu, lebih juga boleh. Nah setelah itu jangan lupa tulis refleksi prosesnya dengan 3 pertanyaan. 1, apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar? 2, bagian mana yang mengubah Anda? 3, apa langkah konkret Anda selanjutnya? Seperti itu. Nah itu para Garuda, dan dari sini boleh coba kita lihat ya. Kita lihat dari sini, kita bisa lihat misal nih, ini salah satu contoh ya, aksi nyata yang mana ya? Nah, jadi bisa seperti ini para Garuda. Belum buka. Kalau ini saya memilih menggunakan medianya Google Slide gitu. Para Garuda boleh PowerPoint, boleh Word gitu ya. Boleh kemudian tadi Canva, atau boleh juga dalam bentuk yang lainnya, silakan saja gitu ya. Juga dalam bentuk video bahkan boleh, puisi juga boleh, silakan. Nah, tapi jangan lupa para Garuda, nanti seluruh dokumen dan media dalam bentuk apapun yang kita pilih, semuanya kita satukan dalam bentuk laporan gitu. Jadi dalam bentuk laporan di Word misalkan tek, sehingga nanti ketika sudah dalam bentuk Word, apa yang kita lakukan? Aksi nyata kita upload dalam format PDF gitu. Jadi nanti Word-nya itu kita save as menjadi PDF. Kalau seandainya Google Slide, ya udah kita tinggal file, kemudian kita download dalam bentuk PDF. Nah, PDF inilah yang nanti kita akan upload ke aksi nyata itu. Apa isinya? Biasa ada judul, aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Para Garuda bisa nambahkan foto di sini untuk memastikan bahwa ini betul-betul aksi nyata kita gitu. Jadi nggak plagiat ya.
kita tambahkan foto, kita tambahkan nama, boleh silakan. Kalau di saya tambahkan di lembar kedua sebagai informasi identitas dari aksi nyata ini. Berikutnya yang kedua tadi seperti Pak Iwan sampaikan, kita boleh loh untuk mengkomunikasikan pemahaman dalam bentuk medianya apa infografis. Saya buat itu gitu. Jadi saya buat infografis. Nah ini infografisnya. Kemudian linknya kalau seandainya ada untuk lebih jelas silakan mangga tinggal para Gerunda tempelkan di sini. Terus dokumentasi komunikasi pemahaman tadi ya. Dokumentasi pemahaman kita sedang presentasi di sini ada kita tengah mengkomunikasikan apa yang menjadi pemahaman kita. Kemudian juga bisa secara apa tadi? Secara daring lewat Google Meet boleh silakan aja. Dan jangan lupa tadi apa? Umpan balik ya para Gerunda. Jadi para Gerunda kita bikin umpan balik ini Google Formulir. Google Formulir ini penting. Jadi umpan balik bukan hanya umpan balik yang ketika kita sudah upload aksi nyata, lantas kita kirim itu ke teman-teman kita untuk bagi apa? Mohon umpan baliknya rekan-rekan. Bukan itu. Tapi di sini laporan itu diminta minimal 5 dari sini gitu. Jadi dari sini adanya bikin dulu, kemudian di sini kita tulis ya ini kalau saya mah kita tambahkan email gitu. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, yang penting ada nama dan asal sekolah. Namanya siapa, asal sekolah dari mana, kalau memang rekan-rekan sejawat yang kita minta. Kemudian infografisnya ini saya tambahkan saja untuk memberikan apa namanya pengingat ya buat teman-teman kita, apa sih yang kemarin saya kasih sebarkan pemahaman itu, boleh silakan ditaruh di sini. Kemudian tadi ada 3 pertanyaan wajib yang harus ada, yang harus ada ya. Yang pertama apa? Dari paparan disampaikan sebelum saya pikir gimana, ternyata seperti apa dan apa kecil apa yang kemudian akan dilakukan. Kalau ini tambahan, tuliskan tanggapan Bapak Ibu terhadap beberapa tersebut. Nah dari ini semua nanti akan muncul apa? Respon umpan balik ya. Nah respon umpan baliknya biasanya dalam bentuk apa tadi? Spreadsheet ya. Nah bisa kita linknya di sini. Kalau misalkan kita baru 3, ya udah linknya aja sambari jalan. Karena kan proses kurasi tadi Pak Iwan juga sampaikan lama ya Pak Iwan ya. Wah lama deh pokoknya sampai 2-3 bulan gitu ya. Nah barangkali ketika sembari kita informasikan umpan balik ada yang terus masuk. Kalau kita kemudian linknya kita taruh di sini, maka dia akan berproses tuh. Bisa jadi hari ini 3, tapi kemudian minggu depan ternyata sudah sampai 10 orang misalkan seperti itu. Boleh silakan aja. Tapi jangan lupa respon umpan baliknya ini sudah disetting dalam bentuk bisa diakses atau dilihat oleh siapapun yang mempunyai link gitu. Jangan lupa itu di pengaturan ini ya, di pengaturan bagikannya seperti itu. Nah, ini kalau memang sudah komplit lebih dari 5, wah sudah komplit lebih dari 5, ya udah saya screenshot boleh nggak boleh? Screenshot tempel di sini. Dan jangan lupa tadi apa? Refleksi. Nah, clear. Ini adalah contoh gitu ya. Setelah itu apa tadi? Ubah ke dalam PDF dan di-upload. Kiranya seperti itu ya, para Gerunda ya. Baik, terima kasih Pak Ludi. Mungkin kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi mungkin yang di chat mungkin kayaknya udah bisa terjawab ya dari pertanyaan Bapak Ibu yang diketik di chat. Mungkin silakan raise hand Bapak Ibu ada. Oke. Kalau tidak ada mungkin sebagai informasi bagi Bapak Ibu yang belum gabung di grup WA Ki Hajar Dewantara silakan bergabung karena nanti di sini. Oh ya ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Haris. Silakan Bapak. Halo Pak Abdul Haris, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Gorontalo sudah pukul 16. Masya Allah dari Gorontalo Pak ya. Iya. Semangat ya. Semangat Bapak perjuangannya. Mantap. Ini yang disampaikan terima kasih Bapak materi yang hebat. Saya masih agak belum belum jelas ya. Sekarang kan diminta untuk foto-foto dokumentasi penyebaran, misalnya kurikulum apa. Nah, kalau penyebarannya lewat daring seperti menggunakan Google Form, apa harus ada dokumentasinya? Nah, menurut pemahaman saya, foto dokumentasi selanjutnya apabila kita menyebarkan mungkin lewat pertemuan atau mungkin luring. Tapi kalau penyebaran lewat Google Form, apa harus kita lanjutkan dokumentasinya?
Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Doris. Silakan mungkin yang mau jawab Pak Ludi atau Pak Iwan atau Pak Slamet, silakan. Coba duluan. Ya Pak Iwan. Tadi sebenarnya Pak Samad tadi namanya Haris. Abdul Haris. Tadi sudah dicontohkan tadi ya dengan jelas dari Pak Budi tadi ya. Contoh dokumentasi dari apa tadi kalau menggunakan Google Form tadi kan ada screenshotnya tuh ya Pak Budi ya gitu ya. Berapa banyak orang yang ada 10 itu. Itu saya satu buktinya juga gitu ya. Ya jadi apapun ya kegiatan yang kita lakukan terkait dengan itu kita dokumentasikan Pak. Dan nanti kan ketika kita sudah upload yang dapatnya, ketika nanti ada kesalahan gitu ya. Menurut saya ini sudah sempurna nih Pak Ibu misalnya kan. Kok masih salah juga kan bisa ada dubbing ya. Kalau ternyata ada yang salah biasanya ditunjukkan gitu. Pengalaman saya gitu kemarin tuh, saya topik kedua kemarin itu sampai 2 kali saya ganti. Ternyata saya untuk apanya Pak Ludi kemarin itu untuk umpan balik itu saya langsung aslinya itu langsung saya PPM itu langsung saya minta umpan balik ya gitu kan. Itu nggak diterima gitu. Betul. Dan saya harus membuat lagi gitu. Saya kemarin dari pakai WA, jadi saya japri dengan saya satu, kemudian saya WA gitu ya. Saya japri, saya screenshot, saya masukkan lagi. Alhamdulillah, keluar sertifikatnya gitu. Jadi seperti itu pengalamannya Pak. Silakan Pak Ujung ditambahkan. Ya, betul Pak Irwan ya. Jadi umpan balik itu nggak mesti juga lewat Google Formulir, bisa juga kita minta. Tapi dengan tadi ya, dengan pertanyaan minimal yang sudah disesuaikan dengan panduan. Nah, bisa lewat WA atau Bapak jadi dicontohkan Pak Irwan, atau mungkin juga bisa lewat tulis tangan. Nah, ketika daring, apa yang lebih efektifnya kalau daring akan lebih efektif memang kita sampaikan saja secara di chat itu link Google Formulirnya. Oh iya rekan-rekan, dari apa yang saya sampaikan mohon dibantu untuk refleksi gitu. Nah berikut adalah link refleksinya. Mohon ya rekan-rekan ditunggu banget gitu. Nah nanti hasil dari isian teman-teman itu kita akan bisa jadikan umpan balik gitu. Seperti itu Pak Haris ya. Oke, bagaimana Pak Haris? Bisa dipahami ya? Foto dokumentasinya itu yang screenshot yang Google Form-nya aja, bukan foto dokumentasi. Banyak pertemuan begitu kan? Ya, jadi ada foto dokumentasi ketika kita lagi presentasi. Jadi misalkan kayak saat ini nih di Meet kita lagi tampilin layar, itu bisa juga sih Pak. Lagi tampilkan layar media pemahaman kita itu bisa seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya umpan balik itu untuk poin penilaian yang lain atau indikator yang lainnya seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu ya sebelum kita membuat aksi nyata silakan dibaca dulu, dipahami dulu rincian yang ada pada aksi nyata di setiap topik materi tersebut dan kita ikuti langkahnya dan langkahnya. Dan nanti boleh kita buat pilihan apakah pemahaman kita itu bisa dalam bentuk infografis, slide PowerPoint, atau dalam bentuk puisi atau dalam bentuk video. Nah, dan jangan lupa nanti ikuti langkah-langkah yang ada yang berada dalam rincian pada aksi nyata tersebut. Dan nanti kita upload ya. Kemudian jangan lupa minta tanggapan dari teman sejawat kita. Bisa dalam bentuk bisa lewat WA, Google Form atau dalam bentuk tulisan tangan yang kita ketik atau kita ketik itu nanti kita sebarkan. Nah, jangan lupa nanti kita fotokan, nanti kita satukan dalam bentuk sebuah dokumen yang lengkapnya seperti apa yang dicontohkan oleh Pak Rudi tadi. Oke, Bapak Ibu semuanya, guru hebat semuanya, alhamdulillah ya. Tetap semangat pada malam ini dan saya yakin mungkin kita belum puas karena ya mungkin webinar yang materinya pada ini dia bisa selesai dalam waktu 2 jam ini ya. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan semangat kita bersama dengan waktu yang ada mungkin bisa kita mengadakan pertemuan lagi dan sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum gabung di grup mungkin bisa kita gunakan grup kita di WhatsApp kita untuk bisa saling berkomunikasi ya, bertukar pikiran dan saling pendapat kita tentang bagaimana evaluasi nyata di platform Merdeka Mengajar.
Baik Bapak Ibu, karena udah malam, kami ucapkan terima kasih banyak Pak Budi Sulianto, Pak Hadi dan Mas Sulianto, dan Pak Abu Gafar yang telah berkenan sebagai pembuka acara ini dan juga pemateri kita pada malam ini Bapak Ibu semuanya. Baik, kita tutup teman kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya ucapkan ya, tetap semangat Bapak Ibu memberikan yang terbaik buat siswa-siswa kita di sekolah masing-masing. Tetap berkarya dan tetap bergerak dan menggerakkan dan tetap menjadi yang terbaik. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Banyak maaf wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa kita buka dulu guys sebentar untuk screenshot satu-satu. Mohon bantuannya sebentar. Iya, sebentar. Ya, silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Yang Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, Pak Iwan. Pak, untuk absensi dan sertifikat sudah dikirimkan di grup, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti isi link absennya di grup WA kita dan nanti langsung sertifikatnya langsung otomatis terkirim ke email Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih paham ya, terima kasih Ya, Pak. sama-sama Pak Ludi. Terima kasih.